Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pencinta Ma'rifat Banjar dimanapun saudaraku berada, berjumpa lagi di channel kita Ma'rifat Banjar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabadu. Adapun kesempatan kali ini kita kembali kepada ngajian kita tentang kitab Al-Hikam dari Ibnu Athiillah Asy-Syakandariyah, tentang bab yang kedua, di mana sikap seorang arif ketika dirinya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ahwal tajrid dan ahwal istighal. Yang mana kedua hal ini akan terjadi bagi diri kita, khususnya bagi kita seorang saleh yang menempuh meniti jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalan ini akan kita lalui dan pasti akan kita lewati. Baik, kita mulai saja tentang hikmah Al-Hikam dari Ibnu Athiillah. Keinginanmu untuk lepas daripada kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah menempatkanmu di sana, termasuk syahwat yang tersamar, dan keinginanmu untuk masuk ke dalam kesibukan urusan duniawi, padahal Allah telah melepaskanmu dari situ, sama saja dengan mundur dari tekad yang luhur. Adapun arti daripada Tajrid adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak memiliki kesibukan daripada duniawi. Nah, jadi jelas sekali bahwa tajrid di mana sebuah kondisi seseorang atau diri kita yang tidak memiliki kesibukan duniawi. Sebaliknya, yang dinamakan istighal adalah sebuah kondisi di mana seseorang memiliki kesibukan duniawi. Jadi dua hal ini merupakan anugerah Allah yang bertolak belakang, yang mana ahwal tajrid di mana seseorang tidak memiliki sama sekali kesibukan duniawi, dan ahwal istighal ini adalah sebaliknya, di mana sebuah kondisi di mana seseorang memiliki kesibukan duniawi. Dan yang dimaksud kesibukan duniawi adalah kesibukan yang tujuan akhirnya bersifat keduniawian, seperti bekerja, berdagang, bertani, berkebun, dan lain sebagainya. Nah, keinginan untuk menjauhi semua sarana penghidupan duniawi dan tidak mau berpayah-payah dalam menjalaninya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan semua sarana untuk kau jalani. Bahkan saat menjalaninya pun agamamu pun tetap terjaga. Sifat tamak tetap jauh dari dirimu. Ibadah lahir, keadaan batinmu juga tidak terganggu. Maka keinginan semacam ini termasuk syahwat yang tersamar. Nah, jadi diulangi, ketika keinginanmu untuk menjauhi semua sarana penghidupan duniawi yang sudah ada atau tidak mau berpayah-payah dalam menjalaninya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan semua sarana untuk kau jalani. Karena ahwal tajrid ini merupakan anugerah daripada Allah yang harus engkau jalani, yang harus engkau lewati, yang harus engkau gunakan.
Bahkan saat menjalaninya pun agamamu tetap terjaga. Jadi sambil jadi pedagang, sambil jadi kuli bangunan, sambil bekerja, bertani dan berladang, saat menjalani pun agama tetap terjaga, jauh daripada sifat ketamakan. Karena engkau sibuk dengan kerja duniamu, kau jauh daripada ketamakan, dan agama pun sangat terjaga. Ibadah lahir dan keadaan batinmu tidak terganggu. Maka keinginan semacam ini termasuk syahwat yang tersamar, artinya syahwat yang tersembunyi, karena keinginan untuk menjauhi kehidupan duniawi atau tidak mau berpayah-payah dalam menjalani. Hal ini dianggap syahwat karena diri kita tidak mau menjalani kehendak Tuhan, kehendak Allah, dan lebih memilih kehendak dirimu sendiri. Disebut tersamar karena sekalipun pada lahirnya keinginanmu ini, keinginan kita itu ialah menjauhi dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini termasuk syahwat yang tersamar. Namun keinginan batinmu yang sebenarnya ialah agar mendapat popularitas dengan ibadah dan kewalianmu, supaya orang-orang mendatangimu dan menjadikanmu panutan. Untuk itulah kau pun rela meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaanmu, yaitu penghidupan duniawi. Jadi jangan sampailah kita meninggalkan kehidupan duniawi kita. Kalau sudah jadi pedagang, jadilah pedagang yang bermakrifatullah. Jadi petani yang bermakrifatullah, penati yang arif dan bijak, tidak meninggalkan pekerjaan penghidupan duniawinya. Nah, karena Allah tak akan senang dengan keadaan yang demikian, karena ada nafsu atau syahwat yang tersembunyi di balik kita meninggalkan atau menjauhi sarana atau kehidupan dunia. Orang-orang arif menyatakan bahwa kedekatan manusia dengan seorang murid yang belum mencapai kesempurnaan bisa menjadi racun pembunuh bagi murid itu sendiri. Karena bisa jadi murid itu akan terdorong untuk menjauhi kewajiban-kewajiban ibadah dan zikirnya, karena ia lebih suka mengharap apa yang diberikan oleh manusia. Dan sebaliknya, keinginanmu untuk bekerja dan berusaha keras mencapai kehidupan duniawi, laksana gasing yang terus berputar dan berputar, laksana ayam yang turun ayam, balik ayam, artinya subuh berangkat pulang malam. Padahal Allah telah menyediakan untukmu dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Misalnya dengan dipenuhinya semua sandang dan panganmu, dan kau pun tetap merasa tenang dan damai meskipun dalam keadaan hal kekurangan. Bahkan kau tetap bisa terus beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tekun dan rajin. Maka sikap seperti itu sama saja dengan mundur dari tekad luhur. Karena kau sekarang cenderung bergantung kepada makhluk, padahal sebelumnya kau bergantung kepada Sang Khalik. Dengan kekurangan sandang dan pangan tadi, dirimu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena engkau disibukkan dengan kesibukan tambahan daripada kesibukan dunia, sehingga engkau menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya berbaur dengan orang-orang yang sibuk mengurus dunia saja kadang-kadang sudah cukup membuat tekad luhur kita menjadi ternodai. Oleh karena itu, yang wajib bagi seorang saleh, peniti jalan menuju Allah, ialah ia tetap diam di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah,
baik itu dalam keadaan tajrid maupun istighfar, di mana dirinya tidak memiliki kesibukan duniawi, dan di mana sebuah kondisi di mana seorang salik memiliki kesibukan duniawi. Jadi baik kita dianugerahkan Allah tajrid maupun istighfar, yang mana keduanya datang daripada Allah, hendaklah kita syukuri, hendaklah kita jalani dengan tidak berlebih-lebihan daripada keduanya. Oleh karena itu yang wajib bagi saleh ialah tetap diam di tempat yang tetap dianugerahkan, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengeluarkannya dari tempat itu dengan berbagai hal dan keadaan. Itu sesuai dengan kodrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ia tidak keluar sendiri dari sana atas dasar kehendaknya sendiri atau karena bisikan nafsu setan, sehingga ia tidak tercebur ke lautan keterasingan dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga video kali ini bermanfaat. Atas segala kehilapan dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Laluilah, lewatilah jalan itu sesuai dengan kodrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita syukuri, kita nikmati, karena sesemuanya baik sedih dan senang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, hendaklah kita selalu ingat, hendaklah selalu bersyukur, semuanya datang daripada Allah dan semuanya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Kiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.